Keberhasilan dan kegagalan kebijakan politik serta ekonomi pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Saya Ilenkana Devi Wiraharja, absen 10 kelas 12 MIPA 3, dan Saya Gabriela Diajeng dari kelas 12 MIPA 3. Pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, terdapat beberapa kebijakan berhasil. Di antaranya adalah kebijakan non-blok. Kebijakan ini dimulai dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika pada 18 sampai 25 April 1955, serta kebijakan multipartai yang dimulai dengan diadakannya pemilihan umum pertama pada tahun 1955. keberhasilan kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin dapat terlihat dari Program Kabinet Kerja yang merupakan Kabinet Kerja IR Juanda yang berhasil mengembalikan wilayah negara Indonesia yaitu Irian Barat. Irian Barat dapat diperoleh dengan cara operasi Trikora serta diplomasi di PBB hingga akhirnya menjadi bagian dari Indonesia lagi pada 1963. Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan sebuah dampak kegagalan di mana TNI AD menuntut pemerintah untuk membubarkan parlemen karena politisi terlalu mencampuri urusan internal. Kegagalan kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin terkait dengan tidak sesuainya kebijakan dengan Dekret Presiden 1959. Hal ini seperti pembentukan MPRS dan DPHS yang dipilih dan diketuai oleh Soekarno, pembentukan DPR GR yang ditunjuk oleh Soekarno sendiri, menyebabkan adanya dominasi golongan Nasakom, dan diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Hal ini menyebabkan Soekarno memiliki seluruh kekuasaan pemerintahan, serta hilangnya fungsi partai politik, suara rakyat, dan fungsi check and balances. Kemudian ada Manipol atau manifesto politik yang pada awalnya digunakan untuk mengatur lembaga negara, namun pada akhirnya menjadi doktrin revolusi Indonesia hingga kedudukan Pancasila digeserkan. Terkait dengan politik luar negeri, terdapat 4 kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip Indonesia yaitu bebas aktif seperti poros Jakarta, Peking, Pyongyang, Phnom Penh, Hanoi, konfrontasi Malaysia, politik mercusuar, dan keluarnya Indonesia dari PBB yang menyebabkan Indonesia dikucilkan di mata internasional, serta terjadinya inflasi ekonomi dan kesengsaraan rakyat. Secara keseluruhan, kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin menciptakan dua hal, yaitu adanya pencapaian serta penyimpangan. Untuk pencapaian adalah berhasilnya membentuk lembaga negara perwakilan rakyat untuk pertama kalinya di Indonesia seperti MPRS, DPAS, serta DPR GR. Tetapi hal ini tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Teruntuk penyimpangannya terdapat sentralisasi kekuasaan pada presiden, lembaga negara yang tidak mengikuti UUD 1945, serta Indonesia yang tidak merealisasikan gerakan non-blok lagi. Pada masa demokrasi liberal, terdapat beberapa keberhasilan kebijakan yang terjadi pada bidang ekonomi. Di antaranya yang pertama adalah kebijakan Gunting Syarifuddin yang berhasil menguatkan mata uang negara, serta nasionalisasi DFC Bank, di mana DFC Bank menjadi Bank Indonesia. Keberhasilan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin terkait dengan pembentukan Dapernas pada 1959 yang berhasil merancang UU Anggaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh TAP MPRS. Dapernas kemudian digantikan oleh Bappenas yang diketuai oleh IR Soekarno pada tahun 1963. Selain keberhasilan, juga terdapat kegagalan pada bidang ekonomi. Di antaranya adalah kebijakan program benteng pertama dan kedua. Kebijakan ini malah melahirkan kebijakan ekonomi Alibaba dan menjadi salah satu sumber defisit. Selain itu, terdapat juga Musyawarah Nasional Pembangunan di mana kebijakan ini belum juga dapat mengatasi masalah pembangunan negara. Kegagalan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin dapat dilihat dari devaluasi mata uang rupiah yang terjadi pada 24 Agustus 1959, di mana Indonesia mengurangi nilai Rp1.000 menjadi Rp100, tetapi kebijakan ini tidak berhasil karena tidak mempertahankan nilai rupiah, serta inflasi pun tidak menurun. Kemudian ada deklarasi ekonomi Nicoll 1963, di mana Indonesia membuat peraturan ekspor, impor, serta harga untuk mengatasi inflasi. Tetapi hal ini tidak berhasil karena inflasi tidak menurun, serta rakyat menjadi lebih sengsara karena harga kebutuhan pokok yang naik hingga 400%. Pada akhir 1965, inflasi ekonomi Indonesia mencapai 650% dan terbatasnya kegiatan ekspor impor membuat devisa negara melemah. Hal ini menyebabkan Indonesia menggunakan cadangan devisa negara sebanyak 3 juta dolar Amerika, tetapi hal ini dilakukan untuk konfrontasi politik. Pada masa demokrasi liberal juga terdapat beberapa kebijakan yang memperoleh keberhasilan serta kegagalan. Di antaranya adalah kebijakan Gerakan Asaat, di mana kebijakan ini berhasil melindungi perusahaan pribumi, namun gagal karena munculnya rasisme dan sentimen anti-Cina. Selain itu ada nasionalisasi perusahaan Belanda, di mana keberhasilannya mampu mengambil alih berbagai perusahaan Belanda, namun kegagalannya karena progresnya dianggap sangat lambat karena Papua Barat juga belum kembali ke tangan Indonesia. Yang terakhir, terdapat rencana pembangunan 5 tahun di mana awalnya berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun gagal karena malah menimbulkan defisit. Dari penjelasan setiap kebijakan pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, kita dapat mengetahui bahwa baik dari sisi politik maupun sisi ekonomi memiliki kegagalan serta kesuksesannya masing-masing. Demikian, terima kasih.